Pabrik itu baru pertama kali menerima karyawan dari Indonesia, yaitu saya dan kelima teman saya itu ada karyawan pertama orang Indonesia. Sebelumnya orang Vietnam sama orang Thailand. Ya, kalau urusan pekerjaan sama, kita nanti dijadikan satu dengan orang Taiwan. Kalau misalkan kita orang Indonesia di situ sudah ada orang Thailand, ada Vietnam atau Filipina, tidak ada bedanya. Ternyata belajar warna juga penting. Selain kita belajar berhitung, kita juga harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini. Nah, semoga dengan menyimak konten-konten saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang proses ke Taiwan. Untuk video kali ini saya mau membahas soal pengalaman saya pertama kali saya datang ke Taiwan. Nah, jadi yang saya ceritakan ini di tahun 2013 ya. Dulu pertama kali saya datang ke Taiwan belum bisa bahasa, baru pertama kali saat itu saya bekerja ke luar negeri, yaitu di Taiwan. Hari pertama itu 5 orang ya, termasuk saya, itu diantarkan oleh agensi ke pabrik, kemudian diperkenalkan ke pihak kantor, disuruh mengisi dokumen, data-data, nama, alamat, itu semacam itu ya, tentang perjanjiannya, nanti bekerjanya seperti ini, tidak boleh bolos ya. Pihak pabrik menjelaskan, kemudian pihak agensi yang menerjemahkan. Agensi saya waktu itu mendampingi kami berlima. Kemudian setelah tanda tangan, mengisi dokumen-dokumen, nama, alamat tadi, kemudian kami diantar ke pabrik bagian yang akan saya tempati, yaitu saya waktu itu di bagian packing ya. Dulu saya berlima itu ditanya satu persatu, punya pengalaman kerja di apa, mungkin punya pengalaman di pertukangan atau kayu, pengalaman di proyek atau pengalaman las bagian apa. Itu ya teman-teman ya jawab, tapi yang dibutuhkan saat itu pengalamannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pabrik ya, seperti misalkan punya pengalaman las, tidak, ternyata tidak ada yang bisa. Punya pengalaman CNC, ada yang bisa, tidak, ternyata juga tidak ada. Akhirnya kelima teman-teman tadi termasuk saya ditempatkan bagian packing, karena packing menurut saya tidak terlalu membutuhkan skill, mungkin las atau bagian CNC atau yang lain itu tidak, karena packing biasanya hanya bagian bungkus-bungkus kemudian menyolasi gitu ya kan. Akhirnya kami berlima ditempatkan di bagian packing. Nah, sambil diantar oleh agensi, kami ke ruangan tempat packing tersebut, diajak menemui mandornya. Kemudian sama mandornya dijelaskan pekerjaannya ini, tentunya diterjemahkan oleh agensi, karena waktu itu tidak mungkin nggak ada agensi, karena kami berlima itu tidak ada yang bisa bahasa Taiwan, meskipun ada yang ya, tapi bahasanya masih kurang ya, apalagi saya yang tidak bisa bahasa sama sekali. Nah, kemudian dijelaskan pekerjaannya semacam ini. Kemudian apakah setelah diantarkan itu kami langsung disuruh bekerja? Tidak. Nah, setelah selesai ditunjukkan ini kerjaannya ini, kemudian kami diantar lagi oleh agensi ke tempat mes. Kebetulan mesnya waktu itu jadi satu dengan pabrik, yaitu pabriknya itu di lantai atas, mesnya di bawah. Jadi kami disuruh beristirahat dulu ke ruangan kamar kami masing-masing untuk menata barang-barangnya. Kemudian keesokan harinya kami langsung mulai bekerja. Tetapi pada saat kami bekerja itu kan belum bisa bahasa. Akhirnya kami selama 3 hari ya, kami bekerja didampingi oleh agensi. Jadi kami misalkan mandornya menyuruh ini, agensi yang menerjemahkan. Mandornya menyuruh nyolasi ini, dijelaskan. Jadi itu hanya sementara untuk menerjemahkan apa yang dimaksud, apa yang diperintahkan oleh mandor. Nanti pekerjaannya ini itu nanti dijelaskan. Nah, setelah 3 hari selesai, untuk hari yang keempat agensi tidak mendampingi kami. Hari keempat kami bekerja ya, kami seperti biasa sesuai dengan apa yang dipesankan oleh agensi tadi. Pekerjaannya kamu bagian sana ini, nanti kalau tidak bisa ya pakai bahasa isyarat, atau yang penting bisa berhitung, gitu aja katanya. Karena kalau di Taiwan itu pekerjaan tuh meskipun kita tidak bisa bahasa, kalau kita bisa berhitung yang akan membantu kita. Kita tidak harus bisa bahasa langsung. Tidak mungkin kita belajar di PT selama 1 bulan 2 bulan langsung bisa bahasa, tidak mungkin. Ya, yang penting kita belajar berhitungnya dulu. Ya, sesuai dengan pengalaman saya,
Dulu saya juga tidak terlalu bisa untuk berhitung, tapi ternyata setelah tiba di Taiwan, ternyata berhitung itu sangat penting. Jadi meskipun kita tidak bisa bahasa Taiwan untuk bisa berkomunikasi dengan mandor atau dengan orang-orang Taiwan, tetapi kalau kita bisa berhitung, itu sudah meringankan beban kita saat bekerja. Karena misalkan kita bekerja, tidak mungkin langsung hanya asal meletakkan aja, nggak ada hitungan, semua ada hitungannya ya. Dulu waktu pertama kali kerja itu semua ya serba tikuk, karena nggak bisa ngomong, karena nggak bisa komunikasi dengan mandor mau menyuruh ini, kadang kita juga bingung. Kalau mengerjakan ini ya kita tunjukkan ini, langsung dipraktekkan dengan tangan gitu aja, mandor paham ya. Oh ya, ternyata belajar warna juga penting. Selain kita belajar berhitung, kita juga harus belajar warna ya, karena warna sering dibicarakan oleh mandor. Oh, biasanya jumlahnya ini, warnanya ini, paling warna hitam, merah, putih ya, biasa warna-warna yang sering kita temui lah. Paling nggak kita bisa menghafal 10 warna lah, 10 warna atau 15 warna lah. Itu nggak sulit, karena ini sesuai dengan pengalaman saya. Warna ternyata juga penting. Keuntungannya kami tidak dipisahkan dengan orang Taiwan, jadi kerja kami itu dijadikan satu dengan orang Taiwan. Jadi kita banyak belajar dari orang-orang Taiwan sekitar. Jadi kita tidak bekerja dengan orang Indo jadi satu, enggak, dipisah-pisah. Kami yang satu ditempatkan di sana, yang satu ditempatkan di sana ya. Jadi sedikit-sedikit kami diajari bahasa Taiwan oleh orang Taiwan. Orang Taiwan itu kalau ditanyai ini apa namanya, ini artinya apa, itu sangat senang. Orang Taiwan itu tidak pelit dengan ilmu. Jadi kadang juga orang Taiwan juga bertanya, oh ini di Indonesia itu namanya apa, di Indonesia ini tuh namanya apa. Kadang juga dicatat, orang Taiwan juga suka dengan bahasa Indonesia, kadang dicatat. Jadi yang jadi kesan saya tuh, dulu waktu pertama kali itu saya tuh banyak belajar bahasa itu dari orang-orang Taiwan. Diajarin orang Taiwan tuh tidak pelit lah dengan ilmu. Jadi kita bekerja tuh jadi satu, meskipun saya tidak bisa sama sekali ya. Jadi berdasarkan pengalaman ini, buat teman-teman jangan khawatir misalkan nanti datang ke Taiwan, apakah nanti bekerja dengan orang Taiwan atau dipisah ya, gajinya pun ya kurang lebih ya sama. Mungkin kalau ada perbedaan ya mungkin selisih, lumrah lah. Kalau urusan pekerjaan sama, kita nanti dijadikan satu dengan orang Taiwan. Kalau misalkan kita orang Indonesia, di situ sudah ada orang Thailand, ada Vietnam atau Filipina, tidak ada bedanya, dijadikan satu. Itu pabrik saya itu dulu ada orang Indonesia, kemudian orang Vietnam sama orang Thailand, itu dijadikan satu, nggak dibedakan. Gaji pun sama. Kebetulan waktu itu pabrik itu baru pertama kali menerima karyawan dari Indonesia, yaitu saya dan kelima teman saya itu ada karyawan pertama orang Indonesia. Sebelumnya orang Vietnam sama orang Thailand. Dan kami datang ya, akhirnya ya dijadikan satu, nggak ada bedanya. Kami bekerja dengan orang Vietnam sama orang Thailand sama orang Taiwan juga jadi satu. Ya lumrah lah, namanya orang baru ya, kita belum mengenal ya. Orang Thailand sama orang Vietnam sudah mengenal di sana, udah familiar dengan orang-orang pabrik, juga sudah bisa bahasa. Saya ya cuman diam aja, enggak mau ngobrol gimana, enggak bisa bahasa ya kan. Yang penting saya kerja dengan bahasa isyarat, apa yang saya bisa, apa yang diarahkan oleh agensi saya waktu selama 3 hari mengajarkan saya. Kemudian hari keempatnya agensi pulang, tidak mendampingi terus karena kami harus mandiri. Sering berjalannya waktu ya kami juga bisa menyesuaikan pekerjaan orang-orang Vietnam, orang Thailand, sama orang Taiwan. Nanti misalkan datang ke Taiwan, jangan khawatir nanti apakah saat bekerja akan dipisah dengan orang Taiwan atau dijadikan satu, yaitu nanti teman-teman akan dijadikan satu dengan orang-orang Taiwan, atau mungkin dengan Filipina, Vietnam, atau dengan Thailand. Tidak dipisah-pisahkan. Itu yang membuat nanti kita bisa menyesuaikan diri dalam hal pekerjaan atau mungkin dalam bersosialisasi. Itu aja ya, semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
ya. Dan buat teman-teman bisa juga follow Instagram saya yang nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe-nya. Yang belum silahkan tombol subscribe-nya ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.